Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Insya Allah kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Ta'ala dari berbagai macam penyakit dan musibah. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini, di hari ini insya Allah Bapak akan menyampaikan materi mengenai mata pelajaran BTQ, yaitu baca tulis Al-Quran, khusus untuk kelas 7, 8, dan 9. Ya, jadi BTQ ini nanti akan diadakan di kelas 7, 8, dan 9 di SMP Pelita 1 Depok ini. Nah, sebelum mulai pelajaran pada hari ini, mari sama-sama kita membuka pelajaran pada hari ini dengan baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mari kita lanjutkan pembelajaran kita di materi mata pelajaran baca tulis Al-Quran. Nah, apa sih pengertian BTQ itu? Nah, BTQ atau baca tulis Al-Quran adalah sebuah pelajaran muatan lokal, ya, yang mempelajari tentang bagaimana cara membaca dan menulis Al-Quran sesuai dengan kaidah yang baik dan benar yang diterapkan khusus bagi siswa dan siswi, baik itu di sekolah dasar, di sekolah menengah pertama, atau di sekolah menengah atas, ya. Bahkan BTQ ini dipelajari sampai ke perguruan tinggi. Nah, kemudian apa sih tujuan BTQ ini? Nah, tujuan dan fungsi dari belajar baca tulis Al-Quran ini, ya, itu adalah agar sebagai umat Islam, kita ini sebagai umat Islam bisa memahami dan mengamalkan isi kandungan dalam Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menjaga dan melihara baik itu dengan mempelajari dan mengajarkan kepada orang lain, sehingga pengajaran dan pendidikan dapat terlaksana terus-menerus dari generasi ke generasi selanjutnya, dari zaman kalian sekarang pada saat ini hingga anak cucu kalian nanti sampai akhir zaman kelak. Nah, karena mengapa kita harus mempelajari Al-Quran? Karena Al-Quran adalah pedoman dan petunjuk bagi umat Islam di dunia, ya. Jadi kita ini harus menanamkan pada diri kita ini Al-Quran. Karena mengapa? Karena itu adalah pedoman kita, kitab suci kita, dan sebagai petunjuk bagi umat Islam di dunia ini, ya, agar kita mendapatkan kehidupan dunia dengan keberkahan yang banyak dan kehidupan akhirat yang bermanfaat juga. Nah, kemudian di sini juga mengapa sih kita ini harus mempelajari Al-Quran, Pak? Nah, ada sebuah hadis nih di sini, ya, tentang keutamaan bagaimana mempelajari Al-Quran, ya. An Abi Umamah radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih yaqulu iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi rawahul Muslim. Nah, hadis ini dari An Abi Umamah radhiyallahu an, dari Abi Umamah radhiyallahu an berkata bahwasanya Abi Umamah ini mendengar Rasulullah bersabda, ya, wahai umat muslim, bacalah Al-Quran, kata Rasul, karena sungguhnya Al-Quran itu pada hari kiamat akan memberikan syafaat kepada pembacanya, ya. Bahkan cahaya Al-Quran itu bisa menerangi alam kubur kita nanti. Oleh karena itu kita ini sebagai umat Islam minimal kita dapat membaca, ya, satu ayat saja, ya, atau satu surah saja dalam Al-Quran, agar kita nanti di yaumil qiyamah dapat syafaatnya, ya. Orang yang membacanya aja dapat syafaat, apalagi kita menghafal, ya. Nah, kemudian
pada kali ini bab pertama yaitu kita dalam mempelajari Al-Quran ini harus mengenalkan yaitu namanya huruf hijaiyah. Mungkin kalian sudah tahu. Ketika kalian TK mungkin kalian mempelajari Iqra ya. Nah, di sini kita kembali merefresh kembali, mengupgrade kembali apa sih itu yang dimaksud dengan huruf hijaiyah. Nah, huruf hijaiyah adalah huruf abjad yang berasal dari bahasa Arab ya. Huruf hijaiyah memiliki aturan urutan yang berbeda dengan terminologi huruf abjad biasa. Nah, jadi huruf hijaiyah ini itu dari bahasa Arab ya. Nah, kemudian aturan urutannya juga berbeda dengan huruf biasa. Karena kenapa? Berbeda, Pak. Nah, karena abjad dari bahasa Arab itu ditulis dari sebelah kanan ya, ke arah kiri. Tapi kalau huruf abjad biasa itu dari kiri ke kanan. Ya. Dan bergaya kursif. Kursif itu artinya miring. Nah, rata-rata kan tulisan Arab semua miring. Nah, oleh karena itu inilah yang dimaksud dengan huruf hijaiyah. Nah, dan mempelajari huruf hijaiyah dengan baik dan benar sangat penting sebelum kita membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, ya. Nah, dan yang paling penting lagi dalam mempelajari huruf hijaiyah ini, ya huruf-huruf abjad Arab ini, kita harus memiliki niat yang ikhlas. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam mempelajari huruf hijaiyah sehingga kita dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, ini adalah huruf-huruf hijaiyah, ya. Di sini Bapak sebutkan ada huruf alif, alif, ya. Kemudian ba, ba. Kemudian ta digigit ya, ta. Nah, kemudian ta, ta. Nah, kemudian huruf jim, jim ditekan. Kemudian huruf ha, ha, ya, ha pedas. Kemudian huruf kho, kho, ya seperti orang ngorok. Kemudian huruf dal, dal, ya, ro, za, sin, sin, shin, 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 sad, dad, ta, za, ain, ghin, ghin dari tenggorokan ya, ghin, fa, kemudian qaf, qaf, ya, kemudian kaf, kaf, kemudian lam, mim, nun, waw, ha, lam alif, hamzah, ya. Nah, mungkin kalian sini sudah mengetahui, akan tetapi kalian belum mengetahui bahwasanya huruf-huruf hijaiyah ini memiliki tata cara untuk mengeluarkan huruf dengan benar ya di dalam mulut kita ini. Nah, ini gambar bahwasanya yaitu tempat-tempat untuk mengeluarkan huruf-huruf tersebut ya, huruf-huruf hijaiyah. Nah, di situ terdapat ya, di sini ini ada hidung, mulut, gigi, lidah, kerongkongan kalian. Nah, ini huruf yang keluar dari kerongkongan itu huruf-huruf besar, ya. Kho, gho. Kemudian ada huruf yang ringan, ha, ain, alif, kemudian ha. Nah, hamzah juga di sini, ya. Kemudian di dekat bawah pangkal lidah ada kok nih di sini nih, kok nih. Kok, kaf. Nah, sod. Nah, di lidah ya. Nah, ini adalah tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah. Nah, ya. Nah, di sini seperti huruf
di bibir nih ada huruf wa ya, ba, mim. Nah, ini dari bibir depan ya, dari bibir depan. Kemudian di sini ini keluar dari arah angin ya. Ada ro nih di ujung lidah nih ya. Jadi ujung lidah ini merupakan huruf ro, nun ya. Kita rasakan sendiri nun, lam ya. Kemudian ada jika lidah itu ditempelkan di gigi ada to ya, da, ta ya. Kemudian digigit di dekat gigi ada huruf zo ya, zo. Kemudian za, kemudian ada sa. Nah, di bawahnya gigi, lidah ini jika ke bawah gigi maka menjadi huruf so, za, sa ya. Kemudian fa digigit fa ya, digigit di bibir. Nah, ini adalah makhrajul lisan atau tempat-tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah ya. Nah, kalau gunnah ini ditekan ya di hidung. Nah, gunnah ini maksudnya ditekan di hidung ya. Nah, kemudian hukum tajwid dalam membaca Al-Quran. Nah, pengertian ilmu tajwid ya. Pertama kita membahas dulu pengertian tentang ilmu tajwid. Nah, tajwid merupakan bahasa Arab yang secara bahasa berasal dari kata jawwada ya. Dari kata bahasa Arab yaitu jawwada yujawwidu tajwidan. Nah, ayo sama-sama jawwada yujawwidu tajwidan. Oh, oke. Ya. Yang artinya adalah tahsin atau membaguskan. Nah, tahsin, ahsan itu artinya bagus ya. Maka tahsin artinya membaguskan. Adapun secara istilah tajwid itu adalah ikhraju huruf hija min makharijiha sahihah wa i'ta kulli harfin haqqahu wa mustahaqqah. Nah, yaitu mengucapkan huruf hijaiyah dari tempat keluarnya yang benar dan memberikan haknya huruf serta mustahaknya. Nah, jadi tajwid itu apa? Tajwid itu adalah mengucapkan huruf hijaiyah dari tempat keluar yang tadi yang kita pelajari, keluarnya huruf ya, dari pangkal kerongkongan, kemudian dari lidah, kemudian dari bibir ya, dari hidung, guna dengan memberikan haknya huruf tersebut dan mustahaknya. Nah, yang dimaksud dengan haknya itu adalah sifat lazim, sifat huruf sebenarnya atau sifat asli. Ya, misalkan huruf fa, nah sifat aslinya berarti di deket digigit nih, fa anginnya keluar fa ya. Kemudian kho, nah ini adalah hak sifat aslinya itu ada di kerongkongan, yang mana sifat tersebut tidak akan terpisah dari huruf tersebut. Karena apapun baik itu ketika berharokat fathah, kasroh, dhamma ataupun sukun itu tetap sama. Contohnya kho, khi, khu ya. Ba, bi, bu tetap sama, tidak berubah. Ya. A, I, U. Nah, seperti itu. Nah, kemudian contoh dari sifat-sifat itu diantaranya itu seperti jahar, nafas tertahan. Kemudian isti'la, terangkat pangkal lidah ya. Kemudian itbaq, merapatkan pangkal lidah dengan langit-langit dan lain sebagainya. Masih banyak yang kita harus pelajari yaitu sifat-sifat huruf nanti di materi yang selanjutnya ya. Kemudian mustahaknya huruf itu adalah sifat aridoh atau sifat yang datang sesuai dengan kondisi tertentu. Seperti halnya izhar ya, izhar itu artinya jelas, kemudian idgham itu masuk, kemudian iklab, ikhfa, tarkik, tafkim ya. Nanti kita memperdalam lagi untuk
pembahasan tentang ilmu tajwid ya. Di sini Bapak hanya memperkenalkan bahwasanya hukum tajwid dalam baca Al-Qur'an itu adalah harus ya. Karena tajwid itu sendiri adalah mengucapkan huruf hijaiyah itu dari tempat keluarnya tadi. Nah, kemudian di sini Bapak simpulkan bahwasanya ilmu tajwid itu adalah ilmu yang berguna untuk mengetahui bagaimana cara kita melafalkan huruf yang benar ya dan dibenarkan, baik berkaitan dengan sifat huruf, kemudian mat itu artinya panjang pendeknya huruf, berapa harokat dan sebagainya. Nah, misalkan di dalamnya ada tarkik, ada tarhim ya dan lain-lain. Nah, kesimpulannya dari sini adalah bahwasanya huruf-huruf hijaiyah adalah kunci bagi kalian untuk membaca dan mempelajari Al-Quran dengan dasar ilmu-ilmu tajwid. Ya. Jadi, jikalau kalian masih memiliki kekurangan dalam melafazkan huruf hijaiyah, maka kalian tentunya memiliki kesulitan untuk mempelajari dan membaca Al-Quran. Akan tetapi kalau kalian paham tentang huruf-huruf hijaiyah mengenai sifat-sifatnya, nah insya Allah kalian dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah oleh karena itu mari sama-sama kita memperdalam lagi ilmu mengenai cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar ya. Nah di sini nanti Bapak akan membuat sedikit tugas ya melalui link dari Google Form ya. Kalian nanti ada linknya Bapak kasih, kemudian kalian pencet saja tuh linknya ya. Nah, nanti di situ kalian tinggal jawab. Nah, di situ kalian harus masuk ke Google Form, mengisi apa yang sudah ada di situ ya. Ada nama, kemudian ada kelas. Nah, kemudian kalian jawab soal-soal yang ada di situ ya. Mungkin Bapak hanya menyampaikan sedikit mengenai materi BTK ini pada pertemuan pertama ini. Selanjutnya insya Allah kita akan membahas materi-materi mengenai tata cara membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid ya. Dan kita sendiri untuk memperdalam ilmu tajwid juga kita nanti insya Allah akan belajar bersama-sama ya. Semoga kita tetap semangat dalam segala hal, jaga kesehatan kalian ya. Nah, hanya itu dari Bapak. Semoga kalian dapat belajar dengan baik ya di rumah dan hormati dan bantu orang tua kalian ya. Dan jangan sering-sering main game. Ya. Mungkin hanya ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.